Domo, minasan konnichiwa, Sensei Joseph desu. Hai, Sensei hari ini akan membuatkan video khusus untuk kalian semua, yaitu video mengenai penjelasan bagaimana cara mengerjakan soal dokai ya, yang paling kalian benci nih ya. Ingat ya, dokai itu mudah selama kalian tuh tahu polanya ya. Ketika mengerjakan ujian JLPT, kita tuh kurang lebih masih belum memahami kira-kira bentuk soal yang akan keluar itu seperti apa. Makanya ketika kita menjawab, udah keburu stamina kita habis, gak bisa ngejawab dengan baik, oke? Nah, sebelum mulai lanjut, saya ingin bahas dulu ya. Pasti pada benci kanji kan ya, oke? Berarti mondai pertama kita itu adalah banyak banget kanji yang kita nggak tahu, Sensei. Tapi saya tuh diminta untuk mengerjakan soalnya. Bagaimana caranya ya? Saya tekankan ya, banyak banget yang kanji kalian tidak tahu. Tapi kalian tuh terus berusaha membaca semuanya. Korea wa dame desu ya. Jadi kalau misalkan udah ketemu kanji kalian nggak tahu, jangan dipaksa. Karena kalau nggak tahu ya namanya kan nggak tahu dong ya. Dipaksa baca pun juga hanya akan membuang waktu. Sedangkan soal doka itu panjang. Rata-rata orang lulus JLPT adalah karena nggak ada waktu untuk mengerjakan soal dokai. Itu kesalahan paling utama, oke? Nah, terus kedua adalah kita itu juga harus tahu masalahnya adalah mengenai soal email ya, soal memo, soal mencocokkan korega mondai desu ya. Jadi mondai dalam pengerjaan soal tambun itu adalah mengenai email, memo dan bagian menyocokkan sesuatu ya. Nah, berarti kalian pasti membutuhkan namanya solusi, oke? Solusinya itu adalah seperti ini. Pertama adalah kalian tuh jangan fokus di sini ya. Ketika kalian sudah tidak tahu, berusaha baca, itu hanya membuang waktu, oke? Sore dame desu, jika mau muda ya, jangan dilakukan. Terus, kalau misalkan ketemu kanji nggak tahu, nggak apa-apa kalau nggak tahu artinya ya. Tapi, cocokkan kanji antara bacaan dengan pilihan jawaban, oke? Karena di antara bacaan pilihan jawaban itu pasti ada kanji yang sama ya. Meskipun kita nggak tahu artinya, tapi kalau bisa bentuknya sama, ya kurang lebih kan bisa membantu kita kurang lebih. Mungkin ini adalah jawabannya, betul nggak? Ya. Terus terakhir adalah, nah kalau misalkan soal email, memo, mencocokkan itu adalah biasanya itu permintaan, ada informasi. Jadi jawaban itu biasa di akhir kalau soal email teman-teman ya. Nah, saya akan tunjukkan ya bahwa soal tamu itu rata-rata ada soal email. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mengerjakan salah satu contoh soal. Saya pilih soal yang paling susah ya. Dan soal paling terbaru tahun 2024 bulan 7 untuk kalian semua ya. Soal JLPT asli ya. Nah, untuk teksnya, soal email itu seperti ini teman-teman ya. Udah tulisannya, meru. Jadi kalian diminta untuk membaca email dan mencari informasi di dalamnya. Oke? Tapi ketika kalian mengerjakan soal, jangan fokus baca di sini dulu ya. Bacanya itu nanti setelah kalian lihat opsi jawabannya. Ya, kita mulai. Oke, kalau gitu mungkin ada baca dari depan dulu ya. Nomura-san ga kono meru de, hai. Ini udah tahu ya, baca ada shirasetai ya. Kalau misalkan masih bingung, pakai si o aja. O shirase berarti adalah pengumuman informasi ya. Shirasetai koto wa nanika berarti ingin menyampaikan apa. Oke, terus kita langsung masuk ke bagian pilihan jawaban ya. Saya nggak akan kasih tahu dulu, coba kalian tebak cara baca pilihan jawaban mudah bagaimana. Ada ya, kita lihat kata kuncinya coba. Ya, kata kunci di sini ya. Semua ada bucho kaigi ya. Rata-rata tuh baca nomor 1 ke belakang, 2 ke belakang. Padahal kan semua kutubnya sama, buang waktu, nggak boleh ya. Hai, minasan kaigi, ini kanji muda ya, kita udah tahu ya. Kaigi adalah rapat, berarti rapat buco. Udah, sampai situ aja. Langsung kalian baca bagian belakang, dilihat bagian kata kerjanya. Coba kita lihat. Ya, ada enki suru ya, kita bisa baca, cuma kita nggak tahu artinya. Nggak apa-apa ya, berarti ada enki suru. Terus ada waktu. Nah, teman-teman, bagian waktu ini merupakan soal hint paling bagus untuk kalian. Jadi kalau misalkan ada waktu, ada angka, silakan kalian cocokkan dengan baca atau di teks supaya kalian bisa mudah dalam menjawab ya. Hai. Terus juga ada asate okonau, juga tahu ya. Ini keluar nanti di ujian JLPTN 3 ya, bunpo biasa. Asate okonau itu berarti akan dilaksanakan 2 hari ke depan ya. Terus juga ada astano jugoji ni renaku suru. Ya, berarti besok akan menghubungi jam 3 sore. Bagaimana depannya? Sama-sama nih ya, ada enki ya. Ini juga enki ya. Enki suru kadoka, enki suru. Berarti yang satu melakukan, yang di bawah itu adalah melakukan atau tidak melakukan ya. Ini istilahnya kalau kita nggak tahu enki ya. Saya belum akan menjelaskan arti dari enki, oke? Kita asumsikan kita nggak tahu enki itu apa ya. Mulai. Kalian kan langsung masuk ke bagian teks kan ya. Kebiasaan kalau kalian kerjain teks itu pasti dari atas sampai akhir kalian baca semuanya kan ya. Terus misalkan kayak di soal tadi nih ya, ada si Nomura-san. Kalian langsung cari dulu Nomura-sannya di mana. Buang waktu, nggak usah ya. Intinya adalah apa yang harus dia informasikan ya, oshirase ya, itu soalnya ya. Oke, kalau begitu, tadi saya sudah jelaskan bahwa soal email itu adalah betul, jawabannya itu ada di belakang. Kenapa jawabannya di belakang? Di Jepang ya, ini pendapat pribadi ya, jadi bukan menyalahkan sesuatu ya. Jadi kalau menurut saya email Jepang tuh lumayan panjang ya.
Kalau di Indonesia kita kan biasa langsung ngomong intinya. Tolong dong kirimkan, saya minta pamflet dan lainnya, betul gak? Tapi kalau di Jepang tuh biasanya dia tuh ada kayak opening, ya. Dia tuh menjelaskan alasannya dulu, baru ngomongin kesimpulannya itu di akhirnya. Itu kebiasaan Jepang. Makanya soal email, ya, mengenai informasi, pasti jawaban itu ada di belakang. Oke? Ini cara cepat dalam menjawab ya, saya akan tunjukkan. Ada dua cara dalam menjawab soal dokai bagian Tanbun, saya akan tunjukkan dua-duanya. Cara pertama ya, cara tercepat sensei ya. Ingat ya, jawaban itu di belakang, berarti kita lihat dari belakang ya. Hai, ijo, yoroshiku onegaishimasu. Berarti dia ada meminta tolong sesuatu ya. Berarti kita baca di bagian kalimat belakangnya. Hai, misalkan kalian nggak tahu kanji ini ya. Mungkin bisa nebak ya, ada sai kan ya. Pasti bisa nebak ya. Yang paling ya, yang paling. Hai, renraku wa asta 11 nichi mokuyobi no 15 ji ni mail de itashimasu. Nah, berarti keluar ya angka 15 ya. 15. Terus juga ada asta ya. Asta. Oke. Terus katanya Meru sama Renaku sama ya. Oke. Sip, berarti besok dia akan menghubungi jam 3 sore. Oke. Untuk hubungan terakhir. Berarti besok dia akan menghubungi jam 3 sore. Itu intinya ya, melalui email. Oke. Nah, tapi kan kita masih belum paham email soal apa. Ya, berarti asal ada topiknya dong ya. Berarti kita tinggal baca kalimat sebelumnya lagi ya. Berarti kita baca dari asta ya. Coba saya bacakan ya. Asta no. Nah, minasan kalau misalnya nggak tahu ini nggak apa-apa ya. Tapi harusnya tahu ya, ini dari tenki yoho-nya yoho. Berarti perkiraan cuaca ya. Hai. Minasan tahu baca ini apa? Kalau nggak tahu, ya ini baca taifu. Kalau misalkan nggak tahu, lihat ini kanji apa? Kanji angin. Kalau nggak ada kan deh. Oke. Terus kalau belakangnya ada kanji angin ya. Berarti kaze. Logika lah. Berarti ada angin ya. Intinya gitu ya. Kaze ga Tokyo o toru koto ni natta. Baik. Nah, ini poin penting teman-teman. Baik banget yang selalu melepas poin penting seperti ini ya. Baik apa? Berarti kalau misalkan ya, kemungkinan misalkan ada taifu ke Tokyo, itu intinya kan ya. Raishu ni kaigi o, hai, tadi bacanya ada ya. Enki ya. Enki suru koto ni shimasu. Masih belum tahu enki itu apa. Tapi ada poin penting. Kaigi keluar ya. Kaigi ya. Kaigi sama enki ya. Hai, kaigi sama enki udah keluar. Nah, berarti udah cocok semua ya. Berarti dia akan menghubungi melalui email ya, bahwa rapat minggu depan itu enki suru ya. Kalau misalkan taifu ada baik. Makanya jawaban yang tepat langsung keluar di nomor 4, selesai deh. Sama kan ya? Hai, kaigi ada. Enki ada. Terus asta 15 meru renaku. Hai, udah keluar jawabannya nomor 4. Ini cara tercepat sensei sih ya kalau bisa baca email ya. Tapi bagi yang memiliki kemampuan kanji yang cukup bisa membaca dengan cepat, saya kasih tahu tips kedua dalam menjawab dengan mudah ya. Hai, pasti kalian kan baca dari awal dong ya kalau gitu ya. Nah, bagian atas ini nggak usah dibaca ya. Emang itu biasa kan, yang terhormat gak perlu. Langsung kita baca intinya. Asate 12 nichi kinyobi no bucho kaigi ni tsuite go renraku shimasu. Belum ada kotoba yang susah ya. Berarti mengenai rapat saya akan menghubungi. Oke. Terus bagian bawahnya ya, tenki yoho. Pasti rata-rata kalau udah baca tenki tahu belakangnya ya. Tenki yoho, pinter ya. Tenki yoho, asta no yoru, besok malam. Hai, keluar tadi ya, kanji kaze, berarti ada angin, taifu ya. Hai, angin, Tokyo no chikaku o toru koto ga. Hai, kore nggak tahu ya, udah nggak usah baca. Skip, jangan fokus di sini ya, buang waktu. Intinya berarti adalah, menurut ramalan cuaca, besok malam, ke Tokyo nih datang si anginnya katanya. Intinya ya. Yoso sarete imasu, kita nggak tahu, nggak apa-apa, skip. Nah, sonotame penting ya. Sonotame itu adalah oleh karena itu ya, demi itu ya. Kalau misalkan masih bingung sonotame, ingat dare no tame, watashi no tame, demi kan ya. Berarti demi itu, oleh karena itu, hai, asate made. Nah, asate kan berarti sampai lusa ya. Terus kalau nih kanji banyak banget ya. Hai, kalian nggak tahu, oke, skip. Ini bacanya kotsu kikang ya, tapi anggap nggak tahu ya. Kotsu kikang. Hai, eikyo. Nah, nggak tahu. Oke, kita skip. Minasan sebelumnya saya tekankan eikyo ini pasti keluar di N3, jadi tolong belajar ya. Baca itu eikyo. Dicatat, eikyo itu artinya adalah pengaruh. Oke? Anggap kita nggak tahu ya. Kotsu kikang nggak tahu. Eikyo nggak tahu. Ini tahu lah ya. Nokoru tersisa ya. Terus kanose nggak ada yang tahu. Kanose itu kemungkinan. Nggak apa-apa. Kita nggak tahu, skip. Berarti kita di kalimat ini nggak tahu sama sekali ya. Kita cuma tahu adalah asate made, berarti saya mendengar 2 hari ke depan. Nggak apa-apa bagian sini nggak baca kalau gitu. Oke. Nah, 2 hari ke depan tuh apa? Taifu. Oke, simple kan, nggak tahu kanji bisa ya. Terus bagian bawahnya ya,
Asta no yoho de taifu ga Tokyo o toru koto ni natta bai. Berarti kalau misalkan ada kemungkinan taifunya itu berlanjut hingga besok, oke. Balik kayak sama yang tadi ya. Raishu no kagi o enki suru koto ni shimasu. Berarti dia memutuskan untuk ini bai ya. Berarti kalau misalkan si typing itu masih lanjut, berarti untuk rapat minggu depan itu akan diapakan ya. Saya belum kasih tahu ya. Hai, enki intinya ya. Terus Saishu tekina gorenaku wa, oh maaf ya, saya jadi ngomong ya. Ini kalau nggak tahu cara baca nggak apa-apa ya. Baca itu adalah saishu, artinya ada terakhir ya, skip. Hai, asta 11 nichi mokuyobi no 15 ji ni meiru de itashimasu. Berarti saya akan kirim email sampai dengan besok jam 3 sore. Poinnya apa berarti teman-teman? Ini akan ada rapat. Terus karena cuaca buruk, mungkin aja sampai lusa, ya berarti rapatnya itu mungkin aja nggak jadi. Logika nih, ya dong ya. Karena kan ada Taifu di Tokyo, berarti kan kita nggak bisa dong untuk rapat kan jadinya kan ya. Oh, berarti mungkin nggak jadi. Terus karena baik, kemungkinan. Jadi kalau misalkan udah tahu jelasnya cuacanya bagaimana, nanti besok baru akan dihubungi melalui email. Jawaban yang tepat adalah nomor 4. Itu juga caranya teman-teman ya. Oke, di sini saya membuktikan ya, kalian meskipun nggak tahu kanji ini pun ngerti kan ya, kalau kalian tinggal baca bagian terakhirnya doang nih. Oke, intinya adalah dia akan kirim email. Simple kan? Nah, itu caranya ya. Nah, mungkin masih perasa sampai akhir ya Sensei. Enki itu jadi intinya apa? Enki itu adalah mengundur ya, mengundur. Berarti kalau misalkan Sensei bilang rapatnya besok kita undur jadinya minggu depan, ya intinya ya, kan ada rapat nih harusnya 2 hari ke depan. Cuma karena datang Taifu mungkin berlanjut sampai lusa, ya sudah rapatnya kita undur sampai minggu depan. Nah, tapi itu kalau misalkan si Taifu itu berlanjut sampai besok, karena nggak tahu, Saishu itu berarti terakhir ya. Saya akan menghubungi terakhir kalinya itu adalah besok untuk memberitahu apakah rapat akan dijalankan seperti jadwal atau dijadikan minggu depan. Itu inti dari topik email tersebut. Cuma nggak perlu baca semuanya, buang waktu ya. Nah, berarti kesimpulannya apa teman-teman? Ya, meskipun banyak kajian yang kita tidak tahu, di skip ya, jangan baca ya. Terus soal email sama memo, jawabannya di akhir. Kalau ada kanji nggak tahu, ya nggak usah fokus di sana, buang. Terus cari cocokan kanji. Ya, tadi seperti Sensei di bagian bacaan, sama di bagian pilihan jawaban, saya cocokkan kanji mana yang sama. Oke, ternyata semuanya sama-sama cocok. Oh, berarti ini jawabannya. Itu cara termudah bagi kalian nggak bisa baca kanji. Oke, hai, kore de minasan o yoku wakarimashita ka? Menurut saya ini adalah cara termudah untuk mengerjakan soal dokai. Meskipun kalian nggak tahu kanji, saya doakan yang terbaik untuk kita semua. Hai, ja minasan, otsukaresama deshita. Sensei doakan semua kalian bisa mengerjakan soal dokai dengan menonton video dari John Sensei ini ya. Hai, ja minasan. Sensei matemasu yo doga de. Bye bye.